Ini kita sudah ketemu ya, artinya ini adalah membuka gerbang komunikasi antara kita. Nah, sementara ini masih terbatas OPD ini aja ya, kita mudah-mudahan ke depan masih nggak dibutuhkan, mungkin kita bisa melebarkan lagi teman-teman OPD yang lain yang berkepentingan dalam, khususnya dalam pembangunan. Kali ini kita ceritanya DKV, jadi kelautan, pariwisata ya, kemudian terkait dengan masyarakatnya yang ada di kawasan pesisir pantai dan sebagainya. Nah, harapan saya ke depan ini menjadi langkah awal kita untuk lebih bisa berkomunikasi, tidak hanya dengan masalah ini, mungkin ada terkait dengan kawasan-kawasan lain. Ini menjadi apa ya, menjadi lebih komunikatif kita ya. Pertama untuk Pak Salafuddin ya, salam kenal. Kalau untuk Bu Ode mungkin sudah beberapa kali, untuk Bu Nuni juga salam kenal, Pak Ferry ya. Terima kasih. Itu saja yang saya ini, intinya gini, Bapeda siap mendukung ya Pak Endi ya. Ya, Siap, Ibu. kita berkolaborasi ya ini ya. Kami merasa diuntungkan sekali karena memang kami memerlukan ini juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yoda, saya kembalikan. Terima kasih Bu Kamisa atas tanggapannya. Selanjutnya saya mohon perkenan Pak Salafuddin untuk menyampaikan tanggapan. Silakan Pak. Masih mute kayaknya. Izin Pak. Nggak kedengaran Pak Salafuddin, mohon izin. Atau di skip dulu, saya ambil Handset, iya. ya. Baik Pak. Main dulu. Baik Pak, siap. Bu Ode bisa menanggapi dulu Bu sambil kita menunggu Pak Salafuddin. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ini. Saya mohon maaf juga dalam kondisi yang mungkin kurang memungkinkan sebenarnya untuk melaksanakan Zoom. Semoga masih bisa didengar. Jelas Bu. Jelas Bu, sama latar Terima kasih, belakangnya. alhamdulillah. Latar belakang mallnya juga jelas. Borok-borok ya Bu. Iya, jadi begini. Yang pertama memang saya sangat luar biasa sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang memang sangat luar biasa, sangat concern, dan memang kita bisa ngobrol bersama seperti ini mungkin sesuatu yang sangat kita perlukan. Yang kedua, memang betul, sebenarnya banyak sekali kajian memang yang sudah ada, tapi akhirnya mungkin karena kekurangan komunikasi kita, akhirnya kajian itu hanya sekedar menjadi kajian, tapi tidak dapat kita tindak lanjuti lebih lanjut bagaimana kita men-TL kajian tersebut. Selanjutnya saya ingin inikan yang ketiga, untuk potensi pariwisata. Itu kan salah satunya memang pengelolaan pantai-pantai, pesisir, dan pulau kecil. Cuman memang di sini ada satu permasalahan Pak Endi terkait Ya, Bu. dengan kawasan yang termasuk kawasan cagar alam. Itu kan pengelolaannya itu bersifat khusus. Sementara ternyata penduduknya sudah existing sebelumnya, kemudian pun mereka sebenarnya sudah mengelola sektor usaha jasa pariwisata ini sebelumnya. Ini bagaimana kita menjadikan permasalahan ini menjadi solusinya seperti apa gitu, agar Siap, kita Ibu. juga tidak berbenturan dengan LHK dalam pengelolaannya, tapi juga kita tetap mengupayakan sektor jasa pariwisata ini menjadi salah satu sektor tadi itu. Jadi tidak semata-mata hanya dari nelayan, tapi jasa pariwisatanya juga kita bisa kembangkan. Siap. Nah, jadi seperti kemarin pun kami sudah ada dihubungi oleh kawan yang dari Ketapang, BKSDA yang di Ketapang, itu Pulau Karimata, itu kan sebagai di sana itu sudah ada kegiatan pariwisataan juga gitu. Cuman mereka komplain, dia bilang itu kan masuk kawasan cagar alam gitu. Kenapa tidak ada komunikasi dan lain sebagainya. Intinya seperti itulah Pak. Jadi mungkin kita mencari solusi terbaik ya, tidak
apa namanya, tanpa mengabaikan peraturan tentang zonasi dan penataan kawasan, tapi kita juga tetap bisa memberdayakannya gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ode. Selanjutnya mohon Baik. perkenan Pak Salahuddin untuk melanjutkan tanggapan Pak. Silakan Pak. Baik, cek suara bisa didengar Jelas, Pak. jelas. Baik, menyambung ini bahwa kami sangat tertarik ya karena lepas sekali diskusinya begitu kan, tanpa sekat relasi dan sebagainya lah begitu kan. Kami memandang bahwa berdasarkan pengalaman saya di lapangan, banyak kepala desa yang masih memiliki keraguan-raguan ini Pak Endi ya. Jadi Ya. masih butuh kita lah, masih butuh kita nih teman-teman semua, baik Ya, kita yang di pemerintahan maupun akademisi begitu ya. Karena bagaimanapun saya melihat dari pola rekrutmen dari para kepala desa dan aparatur pemerintah desa itu masih memiliki ya kelemahan-kelemahan lah, dikarenakan memang ya sejatinya adalah local wisdom ya yang diangkat begitu. Nah, dikarenakan memang kondisi aparatur desa sekalbar, khususnya daerah-daerah pesisir ataupun yang sedang kita diskusikan ini untuk pengembangan wisata, ini memerlukan kompetensi khusus nih Pak. Kami sangat tertarik dan sangat mendukung sekali. Inilah bukti bahwa kita berperan nih, tidak hanya given. Ini yang menjadi tantangan. Karena kami saat ini disoroti juga Pak, ya dalam hal ini desa mandiri kok enggak mandiri katanya kan, masih minta begitu kan. Nah sekarang ini banyak sekali sorotan luar biasa, tapi kami ya kembalikan ke regulasi yang ada sementara begitu. Nah ini ada usaha cara lain kalau menurut saya, strategi lain agar silent kah atau apapun istilahnya gitu ya, karena riset mandiri istilahnya di balik layar kita berusaha nih mengembangkan desa sejatinya sesuai dengan kewenangan desanya gitu loh. Nah, tadi saya mendengar Pak Endi luar biasa mengibaratkan desa itu bisa ya membuat dan mengatur ya. Mengatur itu memang ada Pak. Sesuai dengan Undang-Undang 6, desa itu berhak mengatur dan mengurus urusannya begitu kan. Nah, tinggal barangkali ya sesuai dengan wilayah desanya. Kalau dia pertanian seperti apa, mengatur urusan pertanian berskala lokal desa. Nah ini berkaitan dengan wisata ya tentu perlu juga para kepala desa itu diberikan bekal yang cukup Pak, berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan. Karena memang kepariwisataan ini menurut saya Pak ya, yang awam juga dengan kepariwisataan ini ya tidak sederhana yang barangkali melihat Google, melihat referensi 1-2 saja, tidak. Kalau dari mandatory spending dana desa ya Pak Endi ya, dana desa itu pada tahun 2021 ini sebenarnya kalau tidak ada COVID ya, kalaupun saat ini memang pas ada COVID, tetapi ada ruang untuk pengembangan desa wisata Pak. Ya. Nah, jadi prioritas penggunaan dana desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 yang lalu itu memberikan ruang untuk pengembangan desa-desa ya, desa-desa wisata khususnya. Jadi menurut saya kita nih dalam koridor yang pas nih Kalimantan Barat, kita bersama-sama ya mendorong pembentukan atau pengembangan desa-desa wisata di Kalimantan Barat. Kemudian kita juga nyisip ya dengan diskusi-diskusi yang lebih intens, tak berbatas ruang dan waktu barangkali gitu ya, di luar dari jalur formal. Nah kita saling mengisi. Ini kami sangat-sangat luar biasa gitu apresiasinya. Tinggal membuat nanti mapping Pak, seperti apa nantinya begitu kan. Nah mungkin dari saya seperti itu gitu. Tinggal sekali lagi yang kita ini informal meeting ini gimana ke depannya gitu kan. Nah, apakah tetap kita informal terus ataukah kita ada bentuk wadah tertentu, silahkanlah mungkin Pak ya, barangkali perlu pendalaman lebih jauh lagi. Intinya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya dengan Ibu Yuslinda yang menginginkan bahwa kita harus
mengkonkretkan desa yang mandiri dengan kemandirian yang benar-benar. Nah, ini kami dari staf-stafnya nih harus mendukung nih Pak Endi. Mendukung sekuat-kuat dan sepenuh hati kami lah begitu. Terima Siap. kasih. Sementara itu yang bisa kami berikan masukan dan tanggapan ya. Dan sukses untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin selanjutnya Pak Ferry dulu apa Bu Nuni dulu? Silahkan Pak, Sekjen dulu aja. Oke, Pak Ferry silahkan Pak. Baik Pak Yoda, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam kenal Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Saya Ferry Kurniadi dari jurusan Teknik Arsitektur. Kebetulan saya diberi mandat oleh teman-teman untuk menjadi sekretaris jurusan. Dan permohon maaf dari Pak Chandra Bayu, Bapak Kajur kami yang hari ini belum bisa bergabung karena beliau harus menjenguk ibu beliau yang sedang sakit. Nah, kami mohon doanya lah untuk kesembuhan dari ibu beliau, Pak ya. Amin. Nah, jadi terkait dengan kegiatan ini kami sangat mengapresiasi sekali dan kebetulan memang sudah beberapa kali ya Pak Endi kita bertemu dan berdiskusi di jurusan, di lembaga juga kemarin sudah pernah. Jadi pada prinsipnya kebijaksanaan jurusan, kebijakan dari jurusan itu sangat mendukung sekali dari pelaksanaan Tridharma yang akan dilakukan oleh Sivitas Akademika dari jurusan Teknik Arsitektur. Jadi pelaksanaan untuk pengajaran, kemudian penelitian dan PKL. Nah, terkait dengan PKL ya, yang saat ini mungkin banyak mahasiswa kami yang sedang melaksanakan PKL di Bapeda, kemudian di DKP juga. Nah, perlu kami informasikan bahwa jurusan kami ini ada 3 prodi Pak, Ibu. Jadi ada 3 prodi, D3 Arsitektur, jenjang D3, kemudian ada D4 Desain Kawasan Binaan yang mungkin mahasiswa yang tadi disebutkan oleh Pak Endi itu dari prodi tersebut. Kemudian ada juga prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung yang ranahnya nanti berbeda seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah 3 prodi ini kalau berkaitan dengan PKL itu dalam 1 tahun itu yang D3 itu akan melaksanakan PKL selama di lokasi itu selama 3 bulan. Kemudian D4 itu 6 bulan. Nah, jadi ratusan siswa 6 bulan ya? 6 bulan Pak. Jadi untuk yang semester sekarang ini mereka dipecah di beda semester 3 bulan 3 bulan. Tapi totalnya adalah 6 bulan pelaksanaan PKL karena ini aman untuk kampus mereka belajar itu. Nah, sehingga saya kira potensi potensi yang mungkin bisa mahasiswa berkontribusi ke kawan-kawan di di OPD itu cukup besar saya kira. Nah, dan kami juga sangat mendorong karena begini Pak, produk-produk yang dihasilkan oleh dosen, kemudian mahasiswa, apakah itu berupa penelitian atau produk lain, berupa PKM dan lain sebagainya itu akan sangat besar nilainya untuk jurusan kami ketika bisa diadopsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat atau stakeholder. Nah, yang saya kira hal ini perlu kami dorong juga, gitu kan. Dan dalam hal ini tentu saja ketika Pak Endi dan kawan-kawan tadi sangat mungkin dalam tanda petik bisa memanfaatkan mahasiswa kami tersebut, kemampuan yang mereka miliki, tentu saja kami akan sangat mendorong kegiatan tersebut seperti itu. Nah, apalagi nanti mungkin bisa diteruskan lagi ke tugas akhir misalnya. Jadi jangka kerjanya itu, studinya itu bisa lebih panjang lagi. 6 bulan ditambah 6 bulan, 1 tahun mungkin, kalau misalnya bisa diteruskan ke tugas akhir. Nah, kami di jurusan, tentu saja nanti mungkin karena ini kan juga wacana yang masih cukup baru, saya kira ini perlu kami dorong juga dan kami sosialisasikan kepada kawan-kawan di jurusan kami. Artinya ketika ada mahasiswa yang kemudian PKL, kemudian tadi mereka punya mainan baru seperti Pak Endi nyatakan tadi itu kan, untuk bereksperimen, kemudian bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka, karena mungkin kalau untuk proyek perlu ada ketentuan-ketentuan lain. Makanya mungkin kita bisa sebutkan mereka berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka, kami akan sangat mendukung. Mungkin itu Pak Endi ya, dan ini nanti saya akan laporkan kepada Bapak Kajur, dan saya kira akan menjadi salah satu wacana yang harus kami sebarluaskan ke prodi dari masing-masing prodi tadi dan kawan-kawan dosen yang lain, sehingga nanti bisa semakin
nyambung seperti itu. Kami kemarin barusan melaksanakan rapat prodi di prodi DKB, kebetulan kemarin ada Pak Muhid juga. Kami juga bahas itu terkaitan misalnya tugas akhir yang nanti bisa mahasiswa itu laksanakan. Pak Kaprodi juga menyampaikan bahwa akan sangat mengutamakan judul tugas akhir yang dibawa dari PKL. Nah, jadi tadi ada beberapa judul PKL yang sudah terindikasi ini bisa diteruskan ke tugas akhir. Saya kira itu nanti akan menjadi salah satu prioritas yang akan dilanjutkan seperti itu. Nah, harapannya ini bisa terus berjalan dan potensi dari mahasiswa kami ini tahun itu semakin banyak, Bapak, karena jumlah mahasiswa itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat jumlah kelasnya, sehingga dalam waktu 6 bulan 1 tahun yang tadi saya sampaikan, itu jumlah mahasiswa yang bisa berkontribusi itu mungkin bisa PKL atau magang di OPD itu sangat besar. Mungkin itu Pak Indi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami akan sangat mendukung kegiatan ini. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kesediaan Bu Nuni untuk menyampaikan tanggapan, dilanjutkan ke Pak Muhid setelah itu. Terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada Ibu Kamisa, Bu Ode, Pak Salahuddin, kalau sama Pak Endi, Pak Ferry, dan Pak Muhid yang kita sudah sering bertemu. Mungkin saya sedikit, kalau cerita banyak, mungkin Pak Endi sudah lebih, dan saya sudah mengikuti Pak Endi setahun belakangan ini komunikasi terkait dengan kawasan pesisir. Kebetulan 3 tahun ini tahun ketiga itu kan saya melakukan penelitian tentang penataan ruang kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana, sehingga saya banyak berdiskusi juga terkait dengan penelitian ini dengan Pak Endi, dan disambung dengan beberapa mahasiswa yang melakukan PKL di DKP dan Bapeda. Nah, saya di sini hanya berbicara sebagai dosen pembimbing. Jadi memang beberapa bulan belakangan ini mahasiswa yang magang di DKP dan Bapeda itu mereka mengatakan banyak mendapatkan ilmu aplikasi dari keilmuan mereka di lapangan, hingga mereka memang butuh untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat di kampus itu ke dunia luar gitu. Nah, karena memang walaupun tujuan akhir dari apa yang mereka lakukan itu, kita arahkan memang bukan untuk bekerja sebagai PNS, karena mereka kan itu sebenarnya bekerja untuk sebagai entrepreneur ya, wirausaha. Nah, mungkin itu yang pertama. Seiring berjalannya waktu juga, mungkin saya sedikit menyampaikan kepada teman-teman semua. Polnet juga kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Direktur untuk melakukan kerjasama dengan gradasi yang saya sampaikan ke Pak Endi, Generasi Digital Indonesia, dan Bapak Direktur juga setuju untuk melanjutkan kerjasamanya. Jadi sekarang dalam proses mereka melakukan MOU. Dan tadi malam juga saya sudah dengan pihak dari gradasi ini, karena kebetulan saya akan melakukan kegiatan diseminasi program hasil penelitian di lokasinya itu di Pulau Lemukutan. Jadi dan saya juga sudah menghubungi Pak Kades. Pak Kades juga bersedia untuk menyetujui lah apa yang akan saya lakukan ke depan. Nah, bekerja sama dengan gradasi ini. Tujuannya mungkin terkait dengan desa wisata digital itu tadi. Mungkin kalau dengan provinsi gradasi ini sudah bekerja sama ya Pak Yoda ya. Kemarin di Pak Gubernur sebagai sebagai contoh utamanya gitu, karena berhubungan juga dengan tujuan Pak Gub itu membuat desa mandiri itu tadi. Nah, itu. Dan selain itu juga mungkin mahasiswa juga sedang mengajukan kegiatan P2MD di jurusan, yaitu
program pemberdayaan masyarakat desa. Lokasinya juga kalau jadi di Lemukutan, karena itu mahasiswa yang bergerak. Jadi mereka mengajukan dana, ini walaupun masih usulan, mengajukan dana ke Dikti untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan program-program yang mereka buat. Karena saya berpikir gini, kemarin terkait dengan akreditasi yang baru kami lakukan juga ya Pak, kegiatan mahasiswa itu memang masih sangat kurang. Jadi makanya mulai tahun ini saya mau mengajak mahasiswa-mahasiswa di jurusan itu supaya aktif juga di luar, bukan aktif hanya saja di kampus dengan kegiatan rutinitas mereka, tapi mereka juga harus dikembangkan, didayakan lah supaya mereka juga bisa bekerja di luar terkait dengan program kampus Merdeka tadi. Nah, jadi itu tadi apa yang bisa saya sampaikan sampai perkembangan terakhir ini. Jadi memang sejalan dengan pariwisata, dengan Bapeda, dengan DKP untuk apa yang bisa kita kerjakan ke depannya. Mungkin itu saja Pak Yoda dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kondisi yang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni. Selanjutnya mohon sediaan Pak Muhid untuk menanggapi tanggapan dari Pak Endi. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Yuda. Saya tadi baru masuk belakangan, jadi nggak sempat mendengar apa yang disampaikan Pak Endi ya. Tapi ya kalau saya lihat semangatnya Pak Endi sama ini ketemu dengan Pak Endi, saya kira tergambar lah ya bagaimana posisi kami di perguruan tinggi yang nyata kan gitu. Jadi saya melihat juga bukan 1-2 lokasi kan gitu, banyak lokasi yang jadi objek penting yang pasti prosesnya akan berulang kan gitu. Sebagai suatu kajian, sebagai suatu studi, kita akan memerlukan satu sistem tata hubungan yang lebih teratur lah, gitu. Tidak sekedar mahasiswanya sampai ke tugas akhirnya, mungkin juga dosen-dosen kaitannya dan penelitiannya kan begitu. Usul saya karena ini menyangkut level keterlibatan atau implementasi nanti ya, di penganggaran dan berdetnya satu kegiatan yang sifatnya misalnya desa wisata tadi, saya kira ada kegiatan yang akan masuk secara bertahap di situ ya. Saya ya merasa ini challenge yang penting kita untuk belajar banyak ya. Kita bukan orang yang tahu masalah ini kan. Yang jelas yang tahu adalah pihak-pihak yang akan berkaitan itu ya, dari instansional ya. Saya nggak tahu leading sitter-nya siapa, Pak Bapeda yang bisa mengakomodir ini. Saya mungkin mengajukan saran ya, sebelum sampai ke tingkat implementasi di desa dan sebagainya, kita mungkin ada satu tim tim asistensi yang lebih fokus di tingkat objek ya, sasaran desanya itu ya, yang dimana kita akan selalu bisa membaca itu dalam sektor yang lebar, yang luas kan gitu, tidak ada yang ketinggalan kan gitu. Nah, yang sifatnya teknis saat ini bukan pengambil keputusan, tapi betul-betul bisa menjadi ruang esensi kita dan sebagainya. Ya secepat mungkin ya cair seperti ini kan, sambil ngopi dan apa, tapi betul-betul perundangannya masuk, ketentuan masuk, bahkan ada rencana sebelumnya yang kita nggak dihadirkan di situ kan gitu. Jangankan mahasiswa, dosen pun juga akan belajar di sini ya, kaitannya dengan desa. Apalagi dana desa begitu luas ke semua desa gitu. Artinya desa-desa nggak potensial pun juga kita mikirkan gimana kan gitu. Tapi kita di-challenge pada desa-desa yang potensial. Dalam hal ini seperti desa wisata kemarin ditetapkan 15 lokasi desa, itu sebenarnya menunggu semua itu kan. Menunggu ya. Jadi ini nyata kan gitu, nyata dan ya cukup luar biasa kalau impuls dari mahasiswa ini justru dibawa pada suatu yang nyata kan sebenarnya
kita dari pengajar pun juga berpikir bagaimana supaya ini tetap dalam substansi yang benar kan gitu, dalam kaitan penelitian maupun dalam menjadi indikasi program nantinya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhid. Pak Indi, saya mohon izin nanggapin sedikit Pak Indi, karena tadi ada yang terkait dengan tupoksi saya. Mohon izin Bu Kamisa. Ya, silakan. Silakan. Jadi untuk yang desain tahun 2020, untuk yang angkatan 1, jadi kesepakatan kemarin kita kenapa memilih lokasi tersebut, karena pada saat itu KPH Kuburaya sekali lagi, belum memiliki konsep ataupun perencanaan untuk resort KPH. Jadi KPH itu kan punya kantor dan punya resort pada beberapa unit KPH. Nah, kebetulan lokasi yang dipilih itu memang statusnya adalah hutan lindung, kewenangan provinsi, yang kebetulan saja berlokasi di Kabupaten Kuburaya, di Desa Dabung, kalau tidak salah. Nah, hanya saja setelah kita pertemuan kemarin, terjadi pelantikan besar-besaran di KPH Kuburaya. Jadi orang-orangnya itu berubah, Pak Endi. Kalau kemarin salah kepala KPH-nya Pak Ponti, itu berganti, bergeser. Nah, teman-teman dari Kuburaya sendiri itu agak sulit untuk mengeksekusi, karena kewenangannya itu ada di kewenangan pemerintah provinsi di hutan lindung. Tapi kalau untuk penjajakan ulang, dalam artian karena kemarin antusias dari pemerintah provinsi, dari antusias dari pemerintah kabupaten itu cukup baik, memang tidak ada salahnya untuk semacam didiskusikan bersama dengan Kuburaya. Lalu masalah anggaran, sekedar informasi, yang namanya dana DBHDR itu bisa dibilang unlimited dan masih banyak yang tidak terserap secara optimal. Jadi kalau dari teman-teman Pemdes ataupun teman-teman pariwisata bisa merangkul teman-teman di LHK, dalam hal ini LHK Provinsi Kalbar, untuk mendorong terwujudnya desain yang pertama, ini sangat baik sekali. Lalu yang kedua, biar pertemuan ini agak sedikit mengerucut konkret, apa yang disampaikan oleh Pak Muhid, rasa saya nanti bisa kita tindak lanjuti setelah antara gubernur dengan Pak Direktur ditekan, nanti kita lanjutkan. Lalu kemudian kenapa saya sangat tertarik dengan pertemuan ini, karena saya ingin sounding sedikit ke Pak Salahuddin sama Bu Ode. Jadi di Pemdes itu ada namanya kawasan perdesaan. Di Bu Ode itu ada namanya desa wisata. Kalau di kami itu kan ada namanya kawasan cepat tumbuh. Jadi memang ada beberapa lokasi yang di desain atau di kami itu adalah yang memang sifatnya kawasan cepat tumbuh. Nah, mungkin biar pertemuan ini konkret, Pak Endi, di periode ke depan, mungkin di angkatan ketiga atau seterusnya, bisa saja tidak hanya di Bapeda ataupun tidak hanya di DKP, bisa saja adik-adik ini nanti ke depan dititipkan di Pemdes untuk mengawal KP, karena setahu saya dari sekian belas KP yang ada di Kalbar, yang udah spasial ataupun yang sudah ada di desain kawasan itu satu pun belum ada, masih sifatnya adalah dokumen umum. Begitu juga rencana kita ya KOD, ada 15 desa wisata di Kalbar. Kalau misalnya dari adik-adik ini ada yang terminat untuk masuk untuk menghandle 15, satu kan udah, berarti sisa 14, itu sangat menarik sekali. Karena kita ada beberapa target juga yang di skala provinsi yang ingin kita capai, misalnya terkait dengan kawasan cepat tumbuh, stunting, IDM, bahkan yang kemarin sempat dibicarakan dengan teman-teman di pusat adalah Kalbar kok tidak ada ikut misalnya lomba desa wisata, itu ucapan dari kawan-kawan di pusat tahun 2020. Nah, ini kan kita tertantang nih. Nah, gitu juga dengan KP itu pembiayaan dari teman-teman di Bappenas itu cukup baik. Nah, kalau dengan ada kelengkapan materi, muatan dari desain kawasan itu rasa saya sangat menarik sekali Pak Endi. Cuman memang kita menunggu dari MOU-nya ini untuk pendetailan ke PKS. Tapi kalau untuk magang selanjutnya, saya rasa tidak ada masalah Pak Endi. Tidak hanya di Bapeda, mungkin boleh kita buka link baru ke Pemdes ataupun ke pariwisata, termasuk sudah ada beberapa request kemarin dari Kayong Utara sama dari Kuburaya itu siap sebenarnya menerima. Kalau misalnya dari desain kawasan ingin masuk ke kedua lokasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Endi untuk merangkum. Saya tanggapin ya. Iya. Sekaligus penutup kali ya. Iya Pak Endi. Conclusion. Baik, ada beberapa tanggapan yang menurut saya bisa saya rangkum dalam satu kesimpulan akhir. Pertama, perlu saya menjelaskan sedikit nomenklatur kelautan. Kelautan itu bukan bidang teknis, berbeda dengan perdesaan atau dengan
pariwisata atau dengan perikanan atau dengan pertambangan. Kelautan adalah sebuah institusi berbasis kawasan. Jadi kalau mau di-compare, itu kawasan mirip tata ruangnya PU dengan Undang-Undang 26 yang menghasilkan produksi Perda RT RW, sementara di kelautan itu adalah berbasis kawasan di 0 sampai 12 mil laut, berikut pulau-pulau kecil dan pesisirnya, dan itu produk dia adalah Perda Tata Ruang Laut. Nah, kalau di kelautan, fokus saya ke 3 tahun ke depan adalah berbasis pariwisata, karena itu adalah sebuah upaya percepatan pembangunan, akselerasi pasca COVID yang bisa mendatangkan uang secepat mungkin tanpa merusak lingkungannya adalah jasa. Jasa itu ada di pariwisata, bukan di pertambangan, bukan di pertanian, tapi pariwisata. Everybody happy gitu loh ya, alamnya dapat, atraksinya dapat, penghasilannya juga dapat, dan masyarakatnya sejahtera, cepat tumbuh gitu loh. Cukup buka pintu lebar-lebar, orang nginep, besoknya langsung 200.000 di tangan si pemilik rumah gitu loh. Itu sangat masuk akal. Nah, terus kemudian kenapa Pemdes atau perdesaan, yang itu tadi, provinsi kehilangan kewenangan ketika masuk ke lokus itu lewat mana? Nah, tapi kepala desanya kita racun. Bapak tuh sedang ikut pariwisatanya provinsi dan di kelautannya kelautannya provinsi. Jadi mau tidak mau Anda harus memilih mau ikut kabupaten atau provinsi, dan terus terang otomatis mereka ikut kita gitu kan. Racun. Jadi ini hanya strategi saja. Jadi selanjutnya mahasiswa itu mau magang di Bapeda atau di DKP tidak masalah, karena nanti lokus topiknya juga bermain di pariwisata sama di perdesaan, dan saya dari awal sudah mengatakan saya tidak mampu menerima karena ruang Keluar Pak Endi. Halo Pak Endi. Keluar. Ya. Buka puasa dulu bentar gitu. Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Endi, saya mau share sedikit informasi. Saya dapat dari kantornya Pak Salahuddin juga. Mohon izin Pak Salahuddin. Ini adalah data kawasan perdesaan. Iya. Yang saat ini ada 24 ya. Iya Pak, ada, dan beberapa statusnya udah KPPN Bu Kamisa. Ya. Kalau yang KPPN ditangani oleh Bappenas, bekerja sama dengan Kanada, sedangkan yang lainnya masih belum. Nah, kawasan perdesaan ini seyogyanya minimal memiliki tata ruang desa. Lalu yang kedua adalah memiliki desain kawasan. Namun hingga saat ini beberapa kawasan tersebut belum memiliki perencanaan spasial. Memang aturannya yang harus menyusun adalah pemerintah kabupaten ya Pak Salahuddin ya? Kabupaten. Kabupaten. Tapi ya kita tahu tadi disampaikan sama Pak Endi, kita ada keterbatasan sehingga kebijakan tersebut atau perencanaan tersebut belum tersusun. Di sini di kolom H sudah ada beberapa komoditi yang dihasilkan atau diprioritaskan pada kawasan tersebut. Nanti saya share data ini ke grup. Nanti silahkan Bapak Ibu yang minat, tertarik, ataupun untuk mengadakan riset penelitian itu bisa langsung menggunakan data ini. Adik-adik yang ingin tugas akhir juga saya rasa masih relevan untuk menggunakan lokasi ini sebagai lokasi untuk tugas akhir. Mungkin Pak Salahuddin ada tambahan terkait KP Pak, silakan Pak. Baik, sedikit sambil menunggu Pak Endi terkait dengan kawasan perdesaan, seyogianya ini yang memang perlu kita dorong nih Mas Yoda dan teman-teman lain. Ini sangat real ya, sangat real. Kita kalau tidak salah saya 24 atau 26 ini Bang Yoda ya. Ya. Di sana berapa Mas? Kurang lebih itu. Kurang lebih ya Pak. Dan kita bangga bahwa bangga Kementerian Desa ini mendorong kawasan pedesaan Sadaniang itu menjadi contoh gitu loh kan. Ya. Jadi contoh di Indonesia. Ya. Namun, ini belum banyak dirasakan. Ya. Kami biasa turun ke Mempawah, kami tanya beberapa yang ada begitu kan, apakah sudah ini dirasakan. Nah, satu sisi kita bangga pusat itu menggembar-gemborkan Sadaniang dan sebagainya, tapi di sisi lain ini belum terasa. Jangankan mungkin pada tingkat Mempawah sendiri ya, tingkat Kalbar, tingkat Mempawah sendiri ini belum dirasakan. Ini juga menjadi perhatian kita gitu kan.
ada sudah terbentuk tapi belum dioptimalkan secara ini ya, secara maksimal. Nah, salah satu kendalanya adalah itu terkait dengan kewenangan tadi, begitu kan. Nah, provinsi di dalam Permendagri 90 yang dikuatkan lagi atau disempurnakan dengan keputusan Menteri 050. Nah, area bermain dari provinsi itu kawasan perdesaan antar kabupaten begitu kan. Nah, kita kan belum ada ini Bang Yoda. Betul. Belum ada ini. Gitu kan. Ya, Pak. Sehingga ruang bermain dinas PMD ini nanggung gitu ya. Nah, selebihnya adalah yang saat ini sedang kita kuatkan bagaimana menumbuhkan kawasan-kawasan perdesaan yang ada di kabupaten sehingga kabupaten itu betul-betul support gitu loh secara optimal. Dalam ini peran Bapeda, peran Dinas PMD dan stakeholder lainnya itu sangat-sangat berpengaruh. Ada di beberapa tempat yang masih belum matching nih atau belum satu persepsi tentang kawasan ini Bang Yoda. Ini kuncinya adalah bahwa memang ini perlu memiliki persepsi yang sama dulu seperti saat inilah kita ya. Nah, mungkin belum ada forum-forum yang internal ataupun ya katakanlah informal meeting di antara mereka sehingga ya sampai saat ini pun apa yang sudah ada sudah ditetapkan itu belum berjalan dengan baik. Saya rasa demikian mungkin catatan sementara dari kita gitu. Ya, terima kasih. Oh, satu lagi Bang. Ini dasar dari desa bisa mengatur dan mengurus itu karena kewenangan ya. Kewenangan desa gitu kan. Nah, sama dengan kewenangan daerah juga kita punya undang-undang, dia punya peraturan desa. Nah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 96 tahun 2017 tentang kerjasama desa gitu. Pemerintah daerah juga punya, ya, desa juga punya. Nah, sebenarnya ini bisa disinkronkan saja. Sudah diberi ruang regulasi, tetapi barangkali inilah karena belum begitu masif sosialisasinya sehingga ya terbiarkan. Ini ada, ada peluang, ada legal standingnya untuk kerjasama desa dengan siapapun, itu ada. Bahkan ada unsur benefitnya juga diharapkan dari kerjasama desa tersebut. Nah, ini mungkin yang kedua dari kami. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Salahuddin. Jadi yang disampaikan Pak Salahuddin itulah kondisi kami, Bu Nuni, Pak Ferry, Pak Muhid yang kami hadapi. Cuman kalau dengan aturan baru, masalah ini dapat terpecahkan dengan adanya kehadiran perguruan tinggi. Jadi item-item yang kami tidak bisa support melalui perguruan tinggi lah ini bisa masuk. Dan untuk saat ini yang udah ready siap membantu pengembangan KP itu baru Muhammadiyah Pontianak Pak ya. Sedangkan tidak sebanding dengan jumlah KP yang ada di Kalbar. Jumlah KP-nya sangat banyak. Sedangkan yang udah siap baru satu lembaga dari Muhammadiyah Pontianak. Pancabakti mungkin masih berproses, Untan belum. Nah, ini ruang untuk riset ataupun kajian sangat terbuka luas. KP sendiri tidak hanya sebenarnya awal mula berbasis pertanian, tapi ke depan bisa juga berbasis pariwisata, berbasis industri kreatif dan sebagainya. Mohon izin Bu Kamisa, sepertinya Pak Endi ada kendala. Iya, kayaknya lowbat ya. Mungkin karena udah mau jam 12 kita tutup saja atau gimana Bu Kamisa? Iya. Silakan, boleh ya. Jadi saya pikir gini ya, ini akan kita tindak lanjuti ya untuk tetap terus berkoordinasi ya Bu Nuni, Pak Ferry, Pak Salahuddin ya, Bu Ode juga, Pak Hidayat tadi ya. Ini tentunya ini langkah awal kita, mudah-mudahan dengan pertemuan ini komunikasi kita bisa lebih lancar, ya segala sesuatunya bisa kita diskusikan. Saya rasa itu Pak Yoda, silakan. Terima Tutup kasih. aja ya. Terima kasih atas arahannya Bu Kamisa, terus tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, Pak Salahuddin, Bu Ode, Pak Ferry, Pak Muhid, Bu Nuni. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, nanti kita bisa diskusi lagi mungkin bulan depan atau ya sebulan sekali lah. Itu kita. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Salahuddin, Bu Nuni, Pak Muhid. terima kasih. Langsung sama